Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan, kenikmatan dan karunia kepada kita semua, hingga pada saat ini pun kita tidak luput dan tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bagi kehidupan seorang mukmin. Para pemirsa dan pendengar, dimanapun Anda berada rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Syahrus Siyam, ada juga Syahrus Sadaqah, juga sering kita dengar dengan sebutan Syahrul Quran. Dinamakan dengan Syahrus Siyam tentu saja karena kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan ini. Dan disebut dengan Syahrus Sadaqah karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukan banyak sekali sadaqah, infak dan sadaqah, sekaligus memerintah atau memotivasi, sangat menyarankan kepada setiap umatnya untuk berinfak dan sadaqah pada bulan ini. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat dermawan dalam berinfak ataupun bersadaqah. Namun ketika datang bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam jauh lebih dermawan lagi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Mengingat keutamaan yang luar biasa pada bulan ini, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam meningkatkan kedermawanannya ya, dalam Syahrul As-Sadaqah ini. Itulah diantara nama yang atau menjadi diantara yang menjadi sebab dinamakan bulan ini dengan Syahrul Sadaqah. Dan dinamakan dengan Syahrul Quran tentu saja seperti yang kita ketahui sama-sama, yaitu dikarenakan Al-Quranul Karim turun pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran,
bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Inilah di antara sebab bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Ikhwati fillah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bahwa dinamakannya bulan Ramadan dengan bulan Al-Quran dikarenakan pada bulan Ramadan Al-Quran turun, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa esensi atau apa korelasi antara turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dengan kehidupan seorang manusia atau seorang mukmin secara khusus. Maka perlu diketahui di sini bahwa ini merupakan sebuah isyarat bagi seorang mukmin, sebuah sinyal bagi kita semua bahwa pada saat bulan Ramadan kita semua dituntut untuk mengingat atau meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quranul Karim pada bulan ini. Dan lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana cara? Cara kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bagaimana cara meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim? Atau pertanyaan yang lebih mudah adalah, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Tidak hanya spesifik di bulan Ramadan saja, namun secara umum di waktu-waktu yang lain pun pertanyaan ini harus kita ketahui. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Namun secara khusus di bulan ini harus lebih kita tingkatkan perhatian kita kepada Al-Quranul Karim atau interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Maka selanjutnya adalah kita perlu ketahui setidaknya ada kurang lebih 4 cara atau 4 tingkatan, 4 tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah, para pendengar juga pemirsa rahimakumullahu jami'an. Tahapan yang pertama dalam seseorang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tahapan ini adalah tahapan yang paling rendah. Tahapan atau tingkatan yang paling rendah, paling bawah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yaitu yang pertama adalah seorang mukmin harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Seorang mukmin harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dari dia atau dari seorang mukmin tersebut, dia dituntut untuk mempelajari cara membaca Al-Quran. Ini tingkatan yang paling rendah atau tahapan yang paling pertama sebelum kepada tahapan yang lain, yaitu dia harus memiliki kemampuan untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia dituntut untuk bisa, maka menjadi sebuah keharusan seorang mukmin untuk mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim. Tentu saja, sekali lagi, ini diperuntukkan bagi siapa saja yang bacaan Al-Qur'annya masih jauh dari kata baik. Mohon maaf kita sampaikan, harus jujur bahwa yang harus mempelajari bacaan Al-Qur'an ini tidak hanya dari kalangan anak-anak. Tidak hanya dari kalangan anak kecil. Orang dewasa sekalipun masih cukup banyak yang harus serius belajar membaca Al-Quranul Karim ini. Artinya, siapa saja yang memang belum memiliki kemampuan dalam membaca yang baik,
maka dituntut darinya untuk mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim. Dan belajar sedari dini mungkin, ya. Sejak dini atau sejak kecil. Seharusnya ya, bagi yang sudah dewasa belajar sedini mungkin ketika itu. Ya. Namun tidak ada kata telat dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian bagi siapa saja yang mungkin ya sudah beranjak dewasa atau bahkan sudah dewasa ya atau sudah umur cukup senior, maka ya, jangan merasa takut untuk belajar. Ya. Jangan merasa takut untuk belajar. Bahkan bukan sebuah aib ya ketika kita mempelajari Al-Quran yang sangat mendasar atau cara membaca Al-Quran yang paling mendasar ketika kita berada di umur yang sudah cukup tua misalnya. Ya. Tidak perlu merasa takut atau tidak perlu merasa malu. Ya. Karena ini bukan merupakan sebuah aib. Ya. Yang menjadi aib bagi seorang mukmin adalah ketika dia yang tidak memiliki keinginan untuk belajar membaca Al-Quran. Ketika dia tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik, kemudian dia tidak ingin belajar. Ini baru merupakan aib bagi seorang mukmin. Maka tidak perlu malu sekali lagi. Ya, karena setiap usaha yang kita lakukan daripada kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan pula. Tidak perlu bersedih ya, ketika kita misalnya sudah beranjak dewasa atau sudah berumur atau cukup berumur, kemudian kita tidak memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quranul Karim, selama dia tetap berusaha maka tidak perlu bersedih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang terus-menerus berusaha dalam membaca atau mempelajari Al-Quranul Karim, meskipun terbata-bata, maka Allah akan mengganjar dengan kebaikan kepada orang tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Ya. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir dalam bidang Al-Quranul Karim, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia di akhirat kelak. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan siapa saja yang membaca atau mempelajari Al-Quranul Karim atau membaca Al-Quranul Karim, wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran tersebut, wa huwa alaihi syaqun, ya, dan dia merasa susah payah dalam mempelajarinya, lahu ajran, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala dari membaca Al-Quranul Karim tersebut. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quranul Karim itu sendiri, ya, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa pahala membaca Al-Quranul Karim diganjar 10 pahala per hurufnya. Per huruf ya. Al-Quranul Karim ketika kita dibaca atau membacanya, maka ganjarannya adalah per huruf 10 kebaikan. Bisa dibayangkan ketika kita membaca banyak ya, atau sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Ini pahala yang pertama yang didapat oleh seorang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quranul Karim, namun dia terus berusaha. Pahala yang kedua adalah pahala usaha dia. Atau ketika dia merasa susah payah dalam membaca atau mempelajari Al-Quranul Karim tersebut, maka dia memiliki pahala sendiri. Ya. Pahala usaha dari susah payahnya tersebut. Ya. Maka inilah diantara janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau membaca Al-Quranul Karim, meskipun dia terbata-bata. Ya. Ikhwati fillah, para pendengar juga para pemirsa rahimakumullah, maka dari itu setiap muslim ya, khususnya yang telah beranjak dewasa atau baligh ya, secara khusus dituntut darinya untuk memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengetahui setiap muslim, atau kita
sampaikan bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin ya, atau cukup banyak ya, tidak terlalu banyak mungkin. Tapi cukup banyak kita jumpai bahwa di antara kaum muslimin yang memiliki titel atau gelar yang cukup tinggi ya, sudah sarjana atau bahkan lebih daripada itu, memiliki gelar dari ilmu yang sifatnya duniawi, namun membaca Al-Quran masih terbata-bata, membaca Al-Quran masih agak ege kalau kata orang Sunda ya. Susah, terbata-bata, tidak lancar, bahkan tidak bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya, tidak bisa membaca atau tidak bisa membedakan antara huruf hamzah dengan ain misalnya, atau ha dengan ha, kha dengan ghain, sin dengan shin misalnya. Padahal dia memiliki titel atau gelar yang cukup tinggi dari segi pendidikan yang sifatnya duniawi. Namun membaca Al-Quran tidak bisa, maka ini adalah sebuah sinyal ya. Khawatirnya menjadi sebuah aib bagi seorang mukmin. Dan bisa jadi memang sebuah aib bagi seorang mukmin yang bertitel tinggi dari segi pendidikan dunia, namun rendah dari segi pengetahuan yang sifatnya ukhrawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya murka, ya. Tidak suka kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu dunia namun tidak mengetahui apa-apa, atau bodoh, jahil terhadap ilmu akhirat ya. Bahkan dalam hal yang cukup sepele, membaca Al-Quranul Karim ini dipelajari oleh anak-anak di kalangan kaum muslimin ya. Namun dia tidak bisa ya. Allah murka terhadap orang tersebut ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya, atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha yubghidur rajula alimun bid-dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang alim ya, yang pandai di bidang ilmu yang sifatnya duniawi, jahilun bil akhirah. Namun dia jahil, tidak mengetahui apa-apa atau bodoh ya, dalam urusan akhiratnya. Ya, oleh karenanya, ya, sekali lagi kita tekankan setiap muslim yang mukallaf atau sudah mencapai bulugh, mencapai titik baligh, maka ia mengharuskan untuk memiliki kemampuan membaca Al-Quranul Karim. Dan kondisi saat ini, ya, di bulan Ramadan yang mulia ini merupakan kesempatan dan momentum yang sangat baik ya, bagi kita semua untuk berusaha dan berupaya sebisa mungkin untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya. Inilah ya, yang menjadi poin yang pertama ya, atau tahapan yang paling rendah dalam berinteraksi seorang mukmin dengan Al-Quranul Karim, yaitu mempelajari ya, atau dituntut seorang mukmin untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Minimalnya membacanya ya. Sehingga ya mengharuskan orang tersebut mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim ini. Dan ini ingat bahwa ini adalah merupakan tingkatan atau tahapan yang paling rendah dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah, para pemirsa juga para pendengar rahimakumullahu jami'an. Tahapan yang kedua atau tahapan selanjutnya dalam seseorang berinteraksi bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, yang kedua adalah ya, hendaknya orang tersebut jika sudah melewati tahapan pertama, dia sudah bisa membaca Al-Quranul Karim, maka hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini tahapan yang kedua. Ya. Jika kita sudah melewati tahapan yang pertama tadi, yaitu bisa membaca Al-Quranul Karim. Bisa, hanya sekedar bisa. Ya. Barulah kita bisa melangkah kepada tahapan selanjutnya. Ya. Yaitu tadi apa? Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa, ya,
selain memperbanyak membaca, atau di antara metode yang menuntut kita untuk senantiasa, untuk terus-menerus membaca Al-Quran adalah mencoba untuk menghafalkan Al-Quranul Karim tersebut. Di antara upaya kita untuk mendekatkan diri terhadap Al-Quran, ya, agar supaya kita termotivasi untuk terus-menerus dalam membaca Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran adalah hendaknya ia mencoba dan berupaya sebisa mungkin untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Ini di antara metode, ya, sekaligus memotivasi kita untuk lebih sering membaca Al-Quranul Karim, yaitu berusaha untuk menghafalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Terkhusus, ya, dalam mengambil momentum seperti sekarang, yaitu di bulan Ramadan ini, ya, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, atau tadi apa? Kalau bisa berusaha untuk menghafalkannya, meskipun sedikit demi sedikit, ya, tidak harus langsung banyak, tapi memang sekali lagi bertahap dalam mencoba untuk melakukan suatu kebaikan, ya, apapun, tidak hanya dalam membaca Al-Quranul Karim atau menghafalkannya, dalam beribadah, ya, melakukan suatu amal salah itu tidak bisa langsung loncat kepada tangga yang paling tinggi begitu, ya. Tapi apa? Setahap demi setahap, step by step, satu tangga demi satu tangga, baru bisa kita melangkah kepada tingkatan selanjutnya. Demikian juga dalam menghafal Al-Quran atau memperbanyak baca Al-Quran, maka ini bisa dilakukan dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Kalau perlu di Ramadan mendatang mungkin, ya, dilatih terlebih dahulu sebelum memasuki Ramadan, maka kita mencoba untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim dari bulan Sya'ban, ya. Karena memang dituntut juga untuk memperbanyak atau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Ya. Terkhusus dalam momentum, ya, mengambil momentum saat ini seperti di bulan Ramadan, ya, maka ditekankan, ya, dianjurkan, sangat dianjurkan bagi seorang mukmin untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan inilah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya. Tentunya para salaf terdahulu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Ya. Dan pasti, ya, ketika para salaf terdahulu mempelajari atau memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan, tentunya mereka mencontoh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pun, ya, mencontohkan pada bulan Ramadan beliau mempelajari Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan setiap malamnya. Ya. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan. Ya, bahwa sesungguhnya Jibril alaihi salam, ya, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam setiap tahun sekali. Ya, setiap tahun sekali. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubid. Kemudian Jibril alaihi salam mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam 2 kali pada tahun di mana Nabi alaihi salatu wassalam diwafatkan. Wa kana ya'takifu ala kulli 'amin 'ashran fa'atakafa 20 fil 'am alladhi qubida fihi. Ya, Nabi juga alaihi salatu wassalam ketika, ya, datang bulan Ramadan beriktikaf, beliau beriktikaf, selalu beriktikaf 10 hari di bulan yang terakhir atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Namun ketika, ya, datang tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau beriktikaf sampai 20 hari. Ya. Ini hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, menyatakan intinya adalah, ya, bahwa Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam setiap tahunnya 1 kali. Untuk apa?
untuk mempelajari Al-Quran. Dalam riwayat yang lain ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya, disebutkan dalam sebuah hadis, kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya, fayudarisuhul Quran. Ini juga dalam riwayat Bukhari bahwa Jibril alaihi salatu wassalam ya, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, maka beliau saling mengajarkan ya, atau mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam Al-Quranul Karim, seluruhnya yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam setiap malamnya ya. Fayudarisuhul Quran, artinya para ulama menyatakan ketika Jibril turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau membacakan Al-Quranul Karim kembali kepada malaikat Jibril. Seluruhnya dibacakan kepada malaikat Jibril. Istilah kita murajaah ya. Mengulang-ulang bacaan Al-Quranul Karim kepada Jibril atau malaikat Jibril alaihi salam ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap malam beliau membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, menyetorkan kembali, murajaah kembali, mengulang-ulang kembali Al-Quranul Karim yang telah diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam kepada Jibril alaihi salam ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini kemudian dicontoh oleh para sahabatnya, oleh generasi selanjutnya, dan sampailah kepada kita kabar tersebut. Maka setiap muslim dituntut, sangat dianjurkan pada bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan boleh ketika kita membaca Al-Quranul Karim atau ingin memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, boleh untuk membacanya dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas ya, untuk mengkhatamkan satu Al-Quran. Boleh juga mengulang-ulang ya. Tidak mengharuskan bahwa tidak wajib kita untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Namun anjurannya adalah memperbanyak. Meskipun suratnya itu-itu saja tidak masalah. Dalam kita memurajaah misalnya, tidak masalah kita untuk mengulang-ulang surat tertentu, mengulang-ulang juz tertentu. Yang jelas poinnya adalah pada ketika kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim ya. Ini juga dilakukan oleh para salaf terdahulu, di antaranya adalah seorang tabi'in ya, yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala. Sebetulnya beliau ini ya, diriwayatkan bahwa beliau ini adalah seorang mukhadram atau khadrami yang hidup di zaman Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Disebutkan Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala, kana Al-Aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli laylatin ya. Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim setiap bulan Ramadan adalah 2 hari sekali. Jadi 15 juz per hari beliau menghabiskan membaca Al-Quranul Karim. Ada juga ya, Al-Imam Qatadah ya, Abul Khattab Qatadah bin Du'amah ya. Diriwayatkan kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi 7 ya. Bahwasanya Imam Qatadah rahimahullah ini juga salaf dari kalangan tabi'in ya, murid daripada Imam Malik atau Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala kalau tidak salah ya, radhiyallahu ta'ala anhu, murid daripada Ibnu Abbas ya. Qatadah yakhtimul Quran fi 7 ya, mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan biasa beliau setiap 7 hari ya. Wa idza jaa Ramadan, dan apabila datang bulan Ramadan, fi kulli 3, maka beliau menghabiskan atau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Wa idza jaa al-ashrul awakhir khatama kulla lailatin. Dan ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Imam Qatadah ini menghabiskan atau mengkhatamkan Al-Quran
setiap malam. Ya. Setiap malam sekali beliau khatamkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Ini luar biasa, amalan yang sangat luar biasa. Artinya setiap hari bisa khatam Al-Quranul Karim, maka tidak bisa dibayangkan ya, atau sangat jauh gambaran kita ketika mengkhatamkan Al-Quranul Karim di setiap harinya. Ya. Kita bisa bayangkan setiap hari. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ya. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, kisah-kisah yang tadi juga disebutkan dalam kitab tersebut. Wa kana lisy-Syafi'i. Ada yang lebih hebat lagi. Wa kana lisy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yakhtimul Qur'an, menyelesaikan atau membaca Al-Qur'anul Karim fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan sampai 60 kali. Ya subhanallah. Beliau menghabiskan atau menyelesaikan bacaan Al-Quranul Karim dalam sehari 2 kali. Ini lebih hebat lagi. Ya. Kita bisa bayangkan betapa beliau menyibukkan lisannya dengan membaca Al-Quran di setiap detiknya, bisa jadi. Ya. Karena kalau kita ukur bahwa dalam membaca Al-Quran, kalau saya secara pribadi, ya bisa sampai 1 juz itu membaca 1 juz bisa paling cepat 20 menit, 20 sampai 25 menit bisa. Membaca dengan baik tentunya. Tidak asal membaca ya. Tidak asal bunyi. Ya, tapi harus juga ditunaikan hak-hak hurufnya, mustahak hurufnya. Atau setiap apa yang wajib ditunaikan dalam membaca Al-Quran harus ditunaikan. Dan itu memang bisa. Ya. Itu memang bisa. Bisa 20 atau paling tidak 30 menit ya, 1 juz. Itu sudah lebih santai lagi membacanya ya. Meskipun memang agak sedikit lebih cepat ya. Atau sedikit cepat memang. Agak terburu-buru namun bisa tertunaikan seluruh hak-hak dan mustahak huruf ya. Sesuai dengan yang dituntut dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita mau hitung ya, per setengah jam kali 30. 15 jam ya bisa habis. Kurang lebih itu yang 30 menit ya. 15 jam bisa habis membaca Al-Quran. Masih tersisa kurang lebih 9 jam ya. 9 jam dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, mungkin Imam Syafi'i ini lebih daripada itu ya. Lebih cepat lagi membacanya meskipun dengan bacaan yang baik dan benar. Ya. Karena saya juga pengalaman secara pribadi pernah melihat seseorang yang membaca Al-Quranul Karim dalam waktu 8 jam. Ya. Dan bacaannya baik ya, meskipun memang agak sedikit cepat. Ya. Tidak terkesan buru-buru. Dia atau beliau membacanya dengan cukup baik ya. Dan dihabiskan 30 juz dalam 8 jam. Ya. Maka bagaimana dengan Imam Syafi'i? Kita melihat ketika itu adalah seorang santri. Ya. Seorang santri membaca Al-Quran bisa mengkhatamkan dalam 8 jam. Saya lihat sendiri. Ya. Tahu sendiri. Ya. Pada saat itu menyaksikan juga. Ya. Sempat menyimak beberapa juz. Maka bagaimana dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan bacaannya atau hafalannya yang luar biasa. Dengan kemampuan ilmiahnya. Ya. Beliau bisa membaca Al-Quranul Karim dengan 2 kali dalam 1 hari. Maka ini sangat memungkinkan bagi kita semua. Ya, masih banyak sebetulnya ya riwayat-riwayat para salaf yang memperbanyak. Mereka ini memperbanyak membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Sehingga dituntut atau ditekankan ya, sebuah anjuran yang sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim khususnya pada bulan Ramadan ini. Ikhwati fillah, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada rahimakumullahu jami'an. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ya. Selanjutnya kita akan sampaikan pada pekan depan ya, pekan mendatang ya, untuk melanjutkan tema atau poin-poin yang akan kita sampaikan
tadi kita sudah sampaikan bahwa ada kurang lebih 4 tingkatan atau 4 tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita sudah sampaikan 2 tahapan, 2 poin. Ya, insyaallah sisanya 2 tahapan selanjutnya kita akan sampaikan pada pekan mendatang insyaallah taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa lebih cinta, lebih termotivasi kepada Al-Quranul Karim atau terhadap membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak membacanya, mentadaburinya dan seterusnya, dan juga menambah ketakutan kita serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.